Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin jamaah rahmani wa rahmatullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i, yang mana ilmu syar'i ini sebagai bekal kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin ketakwaan itu bisa kita wujudkan kecuali dengan dasar ilmu. Dan takwa, sebagaimana telah kita pahami juga, dia merupakan bekal bagi kita untuk menuju akhirat. Maka seluruh amalan yang sedang kita lakukan ini, mempelajari ilmu agama, merupakan salah satu amal ibadah yang sangat penting. Ini akan menentukan kebaikan nanti kita kelak nanti di akhirat. Oleh karena itu kita harapkan di dalam kita melaksanakan amalan seperti ini, kita mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjut pembacaan kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah taala, di mana pembahasan kita masih terkait pada pasal yang pertama dari bab ini, yaitu tentang penjelasan makna tauhid rububiyah dan pengakuan kaum musyrikin, pengakuan orang musyrik terhadap tauhid rububiyah. Pada kesempatan yang lalu sudah kita jelaskan dari apa yang kita baca, bahwa dalam kita mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam rububiyah, maka sebagaimana dalam tauhid yang lain, dia mengandung dua hal yang harus kita penuhi, yang sering disebut dengan rukun tauhid, yaitu an-nafy wal itsbat, an-nafy wal itsbat, atau al-itsbat wal nafy, boleh dibolak-balik. Harus sebutkan apa itu an-nafy, apa itu itsbat. An-nafy yaitu meniadakan sifat rububiyah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniadakan dari selain Allah Ta'ala memiliki perbuatan-perbuatan yang khusus dimiliki oleh Allah Ta'ala. Contohnya, kita mengingkari adanya pencipta selain Allah, kita mengingkari adanya penguasa secara mutlak selain Allah, kita mengingkari adanya yang memberikan kehidupan dan kematian selain Allah Ta'ala, kita mengingkari adanya yang memberi rezeki selain Allah Ta'ala. Ini namanya nafi, ya, peniadaan. Dan rukun yang kedua adalah al-itsbat. Kita menetapkan itu semua, perbuatan-perbuatan itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memenuhi dua hal tersebut, yaitu al-nafy wal itsbat, maka terpenuhilah tauhid kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis itu Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, yaitu menjelaskan bahwasanya ternyata tentang tauhid rububiyah ini, pengakuan bahwasanya Allah itu
pencipta alam semesta, Allah itu satu-satunya yang menguasai alam semesta, Allah satu-satunya yang mengatur semua alam semesta, maka ini sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap manusia. Bahkan sampai pun pada orang-orang yang kafir, sampai pun pada orang-orang yang musyrik, ternyata sebenarnya mereka mengakui tentang tauhid rububiyah. Sebenarnya mereka mengakui tentang tauhid rububiyah. Namun yang harus kita pahami, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah saja, maka hal itu tidak mencukupi mereka untuk dikatakan sebagai orang yang muslim. Dan tentunya tidak mencukupi pula untuk menyelamatkan mereka di akhirat kelak. Ya. Karena kenyataannya orang-orang yang musyrik yang mereka mengakui tauhid rububiyah Allah Ta'ala ini masih saja didakwahi oleh Rasulullah SAW, masih saja diperangi oleh Rasulullah SAW, dan masih saja diancam oleh Allah Ta'ala mereka akan masuk ke dalam neraka. Sehingga pengakuan terhadap tauhid rububiyah ini memang wajib kita penuhi, tetapi bukan itu yang menjadikan seseorang itu muslim dan selamat di akhirat kelak. Tetapi yang menjadikan seseorang itu selamat adalah seperti yang diajarkan ataupun disampaikan, diserukan oleh para nabi dan rasul alaihi wasallam, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, memurnikan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Adapun tauhid rububiyah yang telah Allah tanamkan pada setiap manusia, sampai pun orang kafir musyrik pun mengakuinya, maka sebenarnya Allah tanamkan itu dalam tujuan untuk menjadi hujah, menjadi argumentasi atas mereka yang mereka menyembah selain Allah. Artinya, kenapa kalian menyembah selain Allah padahal kamu mengakui bahwasanya yang menciptakan hanya Allah? Kenapa kamu bertawakan kepada selain Allah padahal yang memenuhi kebutuhan kamu adalah hanya Allah Ta'ala saja? Ini maksud Allah Ta'ala menanamkan apa? Yaitu pengakuan terhadap tauhid rububiyah pada setiap manusia. Nah, di sini kita akan baca perkataan beliau satu persatu seperti biasa, dan dia juga sudah ada banyak untuk bisa menyimak juga, ya, yang tidak memiliki kitabnya, kelihatan lah ya. Jadi Syekh mengatakan, wa qad fatara Allahu jami'al khalqi 'ala al-iqrari bi rububiyyatihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan di atas fitrah, Allah yang menciptakan sesuai fitrah, ya, yaitu seluruh makhluk jami'al khalqi 'ala al-iqrari bi rububiyyatihi, untuk mengakui rububiyah Allah Ta'ala, untuk mengakui perbuatan-perbuatan yang khusus dimiliki oleh Allah Ta'ala seperti mencipta, mengatur, ya, menguasai, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Mereka mengakui itu semua adalah perbuatannya siapa? Allah Ta'ala saja. Hatta innal musyrikin alladzina ja'alu lahu syarikan fil ibadati yuqirruna bi tafarrudihi bil rububiyyah. Sampai-sampai sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu, orang musyrik yang mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala sekutu di dalam ibadah, mereka juga mengakui keesaan Allah Ta'ala dalam rububiyah. Ya, nanti kita akan buktikan dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh penulis dari Al-Quran. Nah, ini satu ayat disampaikan. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat ini, surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Qul ma rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakanlah, ini Allah Ta'ala memberikan perintah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada orang-orang musyrik, ini berargumentasi, ya, berhujah, ya, kepada orang-orang musyrik. Man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Siapakah Rabb yang menguasai langit-langit yang 7? Wa rabbul 'arsyil 'azim. Dan siapakah Rabb yang menguasai 'arsy yang agung? Di sini ada isyarat bahwa ternyata orang musyrik itu juga tahu adanya
arsy. Dan adanya arsy. Arsy makhluk Allah Ta'ala yang paling tinggi, yang di atas seluruh langit. Ya kan? Langit itu ada 7 lapis. Ya. Di atasnya ada kursi Allah, di atasnya ada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah bertanya kepada orang musyrik dengan pertanyaan ini, artinya mereka mengakui kalau di atas itu ada arsy. Dan tentunya mereka juga paham bahwa Allah di atas seluruh makhluknya. Siapakah Rabb yang menguasai langit-langit yang 7 dan Rabb yang menguasai arsy yang agung? Saya pun mereka akan mengatakan lillah. Itu semua adalah milik Allah. Jadi yang menguasai adalah Allah Ta'ala saja. Ya. Ini orang musyrik ketika ditanya seperti ini akan mengetahui jawabannya bahwa saya yang menguasai langit, yang menguasai arsy hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang disebut dengan tauhid rububiyah seperti yang telah kita jelaskan dahulu. Ya. Maka Allah Ta'ala berkata kepada Rasulullah SAW, "Qul, katakan wahai Rasul, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah?" Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Allah Ta'ala menanamkan tauhid rububiyah dalam rangka sebagai apa? Hujjah, agar orang kafir, orang musyrik atau seluruh manusia ya memahami bahwasanya dia harus beribadah kepada Allah. Dia harus bertakwa kepada Allah. Karena merupakan hal yang kontradiksi, bertentangan seandainya seseorang telah mengakui penguasa alam semesta dari Allah, tetapi dia beribadah kepada selain Allah. Bayangkan contoh misalkan ya, dia sudah mengetahui bahwasanya semua urusan yang dia miliki hanyalah di tangan Allah. Manfaat yang untuk dia dan manfaat yang menimpa dia yang menguasai adalah siapa? Allah. Kok dia takutnya kepada selain Allah? Kalau dia ingin mendapatkan manfaat, larinya bukan kepada Allah, tapi kepada siapa? Para dukun misalnya. Ketika terjadi musibah malah datang kepada dukun untuk menghilangkan musibah. Kalau bisa, ini kan kontradiksi. Maka Allah Ta'ala menanamkan hal ini sebagai argumen, sebagai hujjah bagi setiap manusia agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tus'harun. Katakanlah wahai Rasul, siapakah yang di tangannya itu yaitu kekuasaan segala sesuatu, kerajaan segala sesuatu, yang langit, yang atas ataupun yang bawah, yang lautan ataupun yang daratan, semua kekuasaan dimiliki olehnya. Siapa yang seperti ini? Nanti akan dijawab. Wa huwa yujibu wa la yujaru alaihi, dan dia itu zat yang bisa melindungi seseorang dari yaitu keburukan-keburukan. Wa la yujaru alaihi, dan dia adalah zat yang musibah-musibah yang darinya, ya kan, atau mungkin siksaan yang dia timpakan, tidak mungkin ada orang yang bisa menghalanginya. Wa la yujaru alaihi, jadi tidak ada orang yang bisa menghalangi jadi musibah yang Allah hendak timpakan kepada seseorang. Atau kalau Allah menghendaki seseorang mendapatkan siksa ataupun hukuman ataupun keburukan, maka tidak ada orang yang bisa melindungi darinya. Siapakah yang udah seperti ini sifatnya? In kuntum ta'lamun, kalau kalian itu memang tahu. Saya quluna lillah, dan mereka pasti akan menjawab siapa? Allah. Mereka akan menjawab itu semua adalah miliknya Allah, yang menguasai alam semesta, langitnya, buminya, lautannya, daratannya, seluruhnya adalah di tangan Allah. Yang menguasai manfaat mudarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa melindungi hanya Allah Ta'ala, yang dia maha kuasa, maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ketika Allah menghendaki menurunkan rahmat, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ketika Allah menghendaki menurunkan musibah, tidak ada yang bisa melindungi seseorang dari musibah itu, ya kan? Maka dia adalah Allah Ta'ala saja. Dan ini diketahui oleh siapa? Ini pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada siapa? Orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah. Maka Allah memerintahkan Rasul SAW untuk berkata lagi, qul fa anna tus'harun. Katakanlah oleh Rasul, fa anna tus'harun. Kok bisa-bisanya kalian itu bilang akal tus'harun,
Dikatakan tusharun seperti orang yang terkena sihir. Kalau orang terkena sihir itu biasanya hilang akal. Seakan-akan mengatakan bagaimana mungkin kamu nggak berakal? Kok akalmu nanti, utasmu nanti kasaran gitu. Jadi gitu. Kan gitu. Jadi sudah tahu yang menguasai alam semesta ini Allah, tetapi kok malah apa? Yang disembah adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada semua manusia telah mengakui hal ini. Walaupun sebagian mereka secara lahiriah seakan-akan mengingkari. Contohnya siapa? Fir'aun. Nanti akan diterangkan. Maka di sini saya mengatakan, fahadha tauhidu lam yadhhab ila naqidihi qa'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Tauhid jenis ini yaitu tauhid apa? Rububiyah, mengakui bahwasanya penguasa hanyalah Allah saja, yang mencipta hanyalah Allah saja, yang mengatur hanya Allah saja. Ya, tauhid jenis ini lam yadhhab ila naqidihi, tidak ada yang berpendapat lawan darinya. Qa'ifatun ma'rufatun min bani Adam, sekelompok yang dikenal dari manusia. Artinya semua manusia mengakui tauhid ini. Tidak ada yang berpendapat lawan darinya. Tidak ada. Ya walaupun kalau kita lihat secara realita, ya ada saja orang yang secara lahiriahnya seakan-akan menolak, ya kan? Tetapi pada hati kecilnya mereka itu pasti mengakui. Tidak mungkin tidak. Pasti mengakui. Dan akan dicontohkan nanti, ya, orang yang paling kafir dalam mengingkari tauhid rububiyah. Siapa itu? Fir'aun. Bahkan dia menganggap dirinya sebagai Roh, sebagai Tuhan. Ternyata pada hati kecilnya dia mengetahui dan mengakui perkara ini. Nanti akan disebutkan. Balil qulubu mafturatun 'ala al-iqrar bihi. Bahkan hati-hati manusia semuanya itu diciptakan di atas fitrah untuk mengakui tauhid rububiyah. A'dhama min kauniha mafturatan 'ala al-iqrar bi ghairihi min al-mawjudat. Yang pengakuan itu lebih besar daripada pengakuannya, yakni daripada pengakuannya terhadap zat-zat yang ada selain Allah Ta'ala. Ya. Jadi seperti misalnya kita kita gambarkan, kita jelaskan seperti ini. Kalau kita melihat benda yang nyata seperti ini, misalkan ya, tapi saya tanya kepada antum, kepada antum sekalian, antum yakin HP ini ada? Jawabannya apa? Pasti ada. Kenapa? Nampak sudah nyata kan? Kelihatan kan? Nah, ini diambil oleh manusia. Adanya makhluk-makhluk seperti ini selain Allah Ta'ala. Ada langit, ada bumi, ada tembok, ada kaca, ada pohon-pohonan, ada binatang-binatang. Semua manusia mengakui adanya, tidak ada yang menolak adanya makhluk-makhluk tersebut. Ya, semuanya mengakui. Tidak ada orang yang mengatakan, wah ini hanya bayang-bayang saja. Ini sungguh, ini adalah sungguh. Ini tembok ini bukan beneran tembok. Ada yang gitu? Ini orang gila ya. Orang gila ya. Seperti itu. Nah, pengakuan terhadap rububiyahnya Allah Ta'ala sebenarnya telah Allah tanamkan di dalam hati manusia melebihi, yakni pengakuan seseorang terhadap perkara-perkara yang ada ini. Jadi intinya adalah kalaupun manusia mengakui perkara-perkara yang nyata ini, seharusnya dia mengakui apa? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu lah. Kama qalat ar-rusul fima haka Allahu anhum, sebagaimana yang disampaikan oleh para rasul ini di dalam hikayat yang Allah Ta'ala sampaikan dari mereka. Ini para rasul itu ketika mereka ini berdiskusi dengan umatnya, dengan kaumnya, maka biasa terjadi apa? Perdebatan. Ketika mereka para rasul berdakwah kepada kaumnya, biasa terjadi apa? Perdebatan antara rasul dengan kaumnya, itu biasa. Tentunya perdebatan dalam rangka untuk mengajak mereka pada kebenaran, menunjukkan kepada bukti-bukti yang nyata tentang keesaan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 10. Para rasul mengatakan, sebentar. Tidak ada buku ya.
bisa dilihat ya. Jadi para Rasul mengatakan qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Para Rasul mengatakan afillahi syakkun, apakah terhadap Allah Ta'ala itu ada keraguan? Fatiris samawati wal ardh, di mana Dia adalah pencipta langit dan bumi. Disebutkan dalam tafsir, terutama tafsir Ibnu Katsir ya, dikatakan di sana di antara salah satu makna dari dua makna yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang ayat ini, afillahi syakkun, maknanya apakah di dalam wujudnya Allah Ta'ala itu ada keraguan? Fa'inal fitrah syahidatun biwujudi, karena sesungguhnya fitrah manusia itu telah menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa majbulatun 'ala al-iqrar bihi, dan telah diciptakan untuk mengakui adanya Allah. Ya. Fa inna al-i'tiraf bihi daruriyun fil fitr salimah, karena mengakui adanya Allah Ta'ala itu merupakan perkara yang pasti ya di dalam fitrah manusia yang masih selamat. Jadi memang manusia itu dibawakan oleh Allah Ta'ala, ditanamkan dalam hatinya itu pengakuan ya, secara fitrahnya itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dijelaskan lebih lanjut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, seandainya ada orang yang secara zahirnya itu mengingkari hal ini, maka para Rasul itu menyampaikan bukti-bukti yang menjadikan mereka itu akan secara pasti akan mendapatkan bahwasanya memang betul-betul ada Allah Ta'ala. Yaitu bisa dikatakan Fatiris samawati wal ardh, Dia Allah Ta'ala yang menciptakan langit-langit dan bumi. Artinya buktinya mana? Kalau mereka tanya buktinya mana adanya Allah, maka langit dan bumi ini sebagai apa? Bukti. Tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa pencipta, betul nggak? Ya kan? Tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa pencipta. Tiba-tiba terjadi begitu saja tanpa ada yang mengadakan, tanpa ada yang menciptakan. Ya? Tidak mungkin yang seperti itu. Atau mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri, langit tiba-tiba menciptakan dirinya sendiri, mungkin kan? Ya nggak mungkin sama sekali, akal kita nggak nerima. Ya kan? Menciptakan itu kan suatu perbuatan, ya kan? Masa langit yang tadinya nggak ada, sesuatu yang kosong namanya gitu ya, melakukan suatu perbuatan untuk menciptakan dirinya sendiri, kan nggak mungkin. Maka yang benar adalah langit-langit dan bumi ini pasti ada penciptanya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadikan bukti bahwasanya setiap manusia itu mengakui adanya Allah Ta'ala. Lalu kemudian dijelaskan oleh Syekh di sini tentang contoh orang yang mengingkari rububiyah Allah Ta'ala, yang hakikatnya sebenarnya hatinya itu menerima atau mengakui rububiyah Allah Ta'ala. Syekh mengatakan, wa ashharu man 'urifa tajahuluhu wa tadahuluhu bi inkari rabbi Fir'aun. Yang paling terkenal di antara orang-orang yang diketahui pura-pura bodohnya, tajahul, wa tadahuluhu, dan menampakkan secara lahiriah pengingkarannya terhadap Allah, yaitu Allah Ta'ala. Siapa? Fir'aun. Di antara orang-orang yang kafir, yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling terkenal adalah siapa? Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya menyampaikan kepada Fir'aun bahwasanya dia memiliki Tuhan yang ada di atas langit, maka Fir'aun pun berkata kepada menterinya untuk membangunkan bangunan yang tinggi, la'alli aqta'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiban. Ya, jadi ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun menyampaikan bahwasanya Allah di atas langit, Fir'aun seakan-akan mau mengingkari, memerintahkan kepada Haman menterinya itu untuk membangunkan bangunan yang tinggi. Saya mau melihat, membuktikan mana katanya ada Tuhan yang bisa di atas langit. Padahal kemampuan manusia sampai apa sih ya kan? Langit itu kalau kita lihat, masya Allah, ini yang kita lihat di atas ini belum apa-apanya. Mungkin baru itu jadi bawahnya langit pertama pun tidak tahu kita, ya kan? Masya Allah.
Kalau kita lihat penjelasannya para astronom, ya astronom itu bukan astronom, kayak astronom yang biasa meneliti angkasa itu, kita itu berada di planet apa? Planet bumi itu berada di apa? Tata surya matahari ya, benar ya namanya. Matahari itu bukan sendirian dia itu. Ada bintang-bintang lain yang dipilih oleh planet-planet juga yang ada dalam satu galaksi apa namanya? Bima Sakti katanya. Saya bilang katanya karena itu memang hanya sekedar perkiraan penelitian mereka. Yang hakikat yang mengetahui adalah siapa Allah, kita tidak tahu. Katanya ini. Dan galaksi ini katanya bukan hanya Bima Sakti, masih ada galaksi ribuan, bahkan mungkin jutaan di sana. Ya. Padahal kalau kita bandingkan saja antara bumi dengan matahari itu tidak ada apa-apanya. Saya pernah mendengar penjelasan dari seorang ustaz, ada yang membandingkan perkiraan membandingkan antara besarnya bumi dengan matahari. Ya, kalau saya bumi dengan matahari, perbandingannya seperti apa? Bola basket dengan bola pena. Bola pena itu, bola yang ada di pena itu kan ada ujungnya itu kan ada bundaran bola itu ya, sehingga dia bisa untuk tulis, untuk waktu. Bolanya pena itu dibandingkan dengan apa? Bola basket. Bola penanya itu apa? Bumi, basket itu apa? Matahari. Itu baru dibandingkan dengan matahari. Belum lagi dengan suryanya ini dengan apa? Galaksinya. Apalagi dengan langitnya Allah yang 1, 2, 3, 4 sampai 7. Lalu ini siapa? Fir'aun minta dibangunkan oleh Haman bangunan yang tinggi biar bisa membuktikan betul ada Allah di atasnya. Nah, ternyata masyaallah rahimani wa rahimakumullah wa qad kana mustayqinan bihi fil batin. Ternyata Fir'aun ini sesungguhnya dia itu memiliki keyakinan tentang rububiyahnya Allah Ta'ala secara batinnya. Jadi dia sebutkan keyakinannya itu. Dia yakin kalau Allah itu ada. Bagaimana enggak yakin? Coba bilang, coba pikirkan. Fir'aun itu manusia seperti kita kan? Iya enggak? Kalau dia mengaku sebagai Tuhan, siapa yang menciptakan langit? Apa Fir'aun menciptakan langit? Enggak mungkin kan? Dia pasti mengakui langit sudah ada sebelum dia lahir. Manusia-manusia sebelumnya juga sudah ada sebelumnya. Kok dia mengaku sebagai Tuhan, sebagai Allah? Kan bertentangan dengan apa? Apa yang diyakini oleh dirinya. Sehingga pada akhirnya Fir'aun itu meyakini secara hati tentang rububiyahnya Allah Ta'ala. Kama qala lahu Musa, sebagaimana Nabi Musa pernah mengatakan kepada Fir'aun, qal laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh wahai Fir'aun, kamu telah mengetahui. Wahai Fir'aun, sungguh kamu telah mengetahui tidaklah menurunkan mukjizat itu haula di sini isim isyarat yang merujuk kepada 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Apa saja 9 mukjizat itu? Di antaranya ya, tongkatnya, kemudian tangan yang bisa keluar cahaya. Terus apa lagi Bang? Coba yang pernah belajar Nabi Musa tentang kisahnya Nabi Musa. Tongkat, terus apa? Tangan yang keluar cahaya. Terus apa lagi Bang? Kalau saya baca ini jadi mudah. As-sinin itu apa? Kemarau yang berkepanjangan, yang mereka kemudian apa merasa susah banget, akhirnya mereka nyerah. Fir'aun dan bala-bala nyerah, kemudian minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan kemarau berkepanjangan. Dan Musa berdoa, kemudian akhirnya apa? Kita bukan dan hilang kemaraunya. Tapi mereka setelah itu apa? Balik lagi kufur. Ya, mengingkari janji yang kalau nanti apa namanya dihilangkan kemarau ini maka kami akan beriman itu tahun-tahun. Mereka apa? Janji-janji saja, janji palsu. Dan sebenarnya yang lain, seperti misalnya kodok, wadah kodok, oh ya, terus belahan, terus banjir bandang, ya, terus darah. Yang mengatakan darahnya gimana maksudnya? Air-air yang ada itu yang bisa digunakan untuk mencuci, semuanya berubah menjadi apa? Darah. Kalau ada keran, kalau ada nggak zaman-zaman ini dibuka keluarnya apa? Darah. Masya Allah. Ini luar biasa. Dan itu menjadikan mereka itu Fir'aun dan bala-bala itu nyerah.
sehingga mereka itu ngomong kepada Nabi Musa setiap kali ada musibah itu, agar Nabi Musa meminta kepada Tuhannya menghilangkan musibah ini. Berarti kan mereka mengakui, ya kan, kalau ada Tuhannya Nabi Musa. Ya. Ketika sudah dihilangkan musibah, akhirnya mereka balik lagi terus mengingkari apa yang mereka katakan sebelumnya. Maka Nabi Musa di sini mengatakan, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh engkau telah mengetahui wahai Fir'aun, tidaklah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ataupun tanda-tanda itu kecuali adalah penguasa langit dan bumi, basair, sebagai hujjah, sebagai bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Fir'aun ini memiliki keyakinan tentang kerububiannya Allah, tapi tidak ditampakkan. Ya, dia pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak mengakuinya, padahal secara hatinya pasti mengerti. Wa qala ta'ala 'anhu wa 'an qaumihi. Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya dalam surat yang lain, dalam surat An-Naml ayat 14. Masih berkaitan dengan kisah yang sama, ya, tentang pengingkaran terhadap apa? Bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala, mukjizat-mukjizat. Wa ja'alu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'udwan. Mereka, Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikutnya mengingkarinya. Mengingkari apa? Mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda keesaan Allah Ta'ala ini, wastaiqanatha anfusuhum, tetapi sebenarnya diri-diri mereka itu meyakininya di dalam hati, tapi mereka mengingkari secara lahiriah. Kenapa mereka mengingkari? Zulman wa 'udwan, karena ada tujuan, ya, ada niatan, ya, ada sebab mereka ingin menzalimi yang lain, dan mereka memiliki sifat apa? 'Udwan, sombong, merasa tinggi, lebih tinggi daripada yang lain. Karena sifat itu, karena dua hal ini, ingin menzalimi, menganiaya yang lain, ya, ingin berkuasa mengalahkan yang lain, dan ingin menampilkan kehebatannya sendiri, ini kesombongannya, maksudnya menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Akhirnya dia tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Masih berapa menit, Pak? 5 menit. Kita lihat, masih dikit ya. Kita selesaikan nggak apa-apa ya, misalkan agak tertunda adanya nggak apa-apa. Tinggal sedikit, 1, 2, 3 orang ada baca. Ya. Wa kadzalika ma yunkiru rabbah al-yawma min asy-syuyu'iyyin. Demikian pula orang-orang yang mengingkari Rabb, mengingkari Allah Ta'ala pada hari ini, di masa kita sekarang ini, dari kalangan syuyu'iyyin, orang-orang yang komunis. Syuyu'iyyin ini sebutan untuk orang-orang komunis. Bahasa Arabnya, ya, bahasa Arabnya orang-orang komunis adalah syuyu'iyyin. Innama yunkirunahu fi dhahiri mukabaratan. Sesungguhnya mereka itu mengingkari Allah Ta'ala, ya, secara lahiriah karena apa? Kesombongannya, karena kesombongan mereka. Wa illa fahum fil batin la budda ay'tarifu annahu ma min mawjudin illa wa lahu mujidun wa ma min makhluqin illa wa lahu khaliqun wa ma min atharin illa wa lahu mu'athirun. Kalau tidak demikian, maka sesungguhnya mereka itu secara batin pasti mengakui bahwasanya tidak ada satupun zat yang maujud, yang ada, pasti dia memiliki apa? Melainkan dia pasti memiliki apa? Mujid, yaitu yang mengatakan. Wa ma min makhluqin illa wa lahu khaliq. Tidak ada satu zat yang tercipta, melainkan pasti ada yang mencipta. Ya. Coba mereka itu orang-orang yang ateis, dari kalangan orang-orang komunis, misalnya komunis kita bisa identik dengan ateis, ya, biasanya. Ya. Kalau ngobrol dengan mereka, HP ini misalkan kita ambil contohnya, ya, ini nggak ada yang bikin, tiba-tiba ada seperti ini, mungkin nggak ya? Pasti dia akan mengingat, nggak mungkin lah HP itu bisa ada sendirinya, dengan nggak ada yang bikin, nggak ada pabrik, ya, tiba-tiba ada yang jual, dengan nggak ada yang bikin HP, kemudian tidak ada yang jual. Pasti mereka mengingkari yang seperti itu, kan? Atau mereka tuh nggak terima ada sesuatu yang wujud adanya, dengan eksistensinya itu ada, tapi kok nggak ada yang mengadakan. Pasti mereka mengingkari. Tapi berkaitan dengan Allah, kok mereka nggak mengingkari? Kalau mereka apa namanya? Mereka apa?
mengatakan tidak ada Allah. Wa ma min atharin illa wa lahum athir, tidak ada satupun athar, jejak ataupun pengaruh melainkan ada yang menyebabkannya. Makanya kalau misalkan ada orang yang seperti itu, ya kan, aja dipukul aja orangnya, ya kan. Dia mengingkari adanya Allah Ta'ala, mengingkari adanya Allah Ta'ala, ini menganggap bahwasanya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, gitu ya, tidak ada penciptanya, maka pukul saja dari belakang. Ya kan pasti akan oleh, ya kan? Kamu pukul saya ya? Enggak, kalau itu pukulan datang sendiri, nggak ada yang pukul. Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Nggak mau kan, nggak terima kan, pasti ada rasa sakit di belakang itu karena pukulan, mesti ada yang pukul, betul nggak? Iya. Tapi kok mereka mengingkari adanya Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini? Maka ini kontradiksi ya. Jadi sebenarnya hati kecil mereka sebenarnya itu mengakui. Bentar. Allah Ta'ala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun." Ini bisa didengar. 3 menit mungkin. Kita percepat. Di antara dalil yang menjelaskan hal ini, Allah Ta'ala mengajak kita berpikir dalam surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun? Maksudnya dalam tafsiran dikatakan, apakah mereka dicipta tanpa adanya pencipta? Jadi muncul dengan sendirinya. Am-humul khaliqun, ataukah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri? Manusia ini ya, yang ada di muka bumi ini, apakah mereka ada tanpa adanya pencipta? Tiba-tiba muncul begitu saja dengan keteraturan yang ada. Mungkin kira-kira? Tidak mungkin. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Manusia sebelum ada menciptakan dirinya sendiri sehingga ada? Ini juga tidak mungkin lagi, ya kan? Maka jawabannya hanya satu, pasti ada pencipta. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, Am khalaqus samawati wal arda. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Tentunya bukan, karena langit dan bumi sudah ada sebelum dia. Artinya yang menciptakan itu bukan dirinya, bukan orang lain, tetapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki keimanan, tidak memiliki keyakinan. Baik, kita lanjut di sini. Ta'ammalil 'alama kullah. Perhatikanlah alam semesta seluruhnya ini, ulwiyah wa sufliyah, yang atas ataupun yang bawah. Bijami ajza'ihi, dengan seluruh bagian-bagian alam semesta yang ada. Semuanya kita perhatikan. Tajidu syahidan bi itsbati sani'ihi wa fatirihi wa malikihi. Kamu pasti akan mendapati itu semua alam semesta ini menjadi saksi untuk menetapkan apa? Penciptanya, yang membuatnya, yang menguasainya. Ya. Semua alam semesta ini akan menunjukkan ke sana. Perhatikanlah. Makanya Allah mengajak kita untuk tadabbur alam. Tujuannya adalah apa? Agar kita mengenal Allah Ta'ala. Fa'ikatu salihin wajahdu fil uquli wal fitari bimanzilati inkari ilmi wajahdihi. Maka mengingkari adanya pencipta, mengingkarinya di dalam akal dan fitrah, sebagaimana mengingkari ilmu dan mengingkarinya sama ya, ingkar semacam itu sama. Lafal berbeda, maka itu tidak ada bedanya. Jadi mengingkari adanya Allah Ta'ala saatnya mengingkari ilmu yang sudah dia tidak oleh manusia. Baik. Wa ma tatadajja'u bihi syu'iyyatul yawma min inkari wujudi rabbi innama huwa min babil mukabarah. Ya. Dan apa yang sikap membanggakan diri yang dilakukan oleh syu'iyah komunisme pada hari ini berupa mengingkari adanya Allah Ta'ala, itu sesungguhnya adalah berasal dari apa? Kesombongan. Babil mukabarah wa musadarati nataijil uquli wal afkari sahihah, dan mengambil alih hasil dari akal dan pikiran yang benar. Jadi akal dan pikiran manusia yang masih lurus itu pasti akan menunjukkan kepada adanya Allah Ta'ala, menunjukkan akan kerugiannya Allah Ta'ala, tapi mereka ambil alih, ya. Kemudian mereka jadikan seakan-akan mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Nah,
Wa man kana bi hadhihi al-mathalah faqad alqa lahu. Orang yang seperti ini keadaannya, maka dia telah membatalkan akalnya atau telah menghilangkan akalnya, telah membuang akalnya. Wa ja'alna salisuhiyat minhu, dan dia telah mengajak manusia untuk merendahkan dirinya. Karena dia sudah tidak menggunakan akalnya sendiri berarti. Kan? Qala syai'u, seorang penyair mengatakan, "Fawa 'ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhadul jahilu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu 'ala annahu wahid." Alangkah anehnya bagaimana bisa al-ilah, yaitu Allah Ta'ala, itu dimaksiati, padahal dan bagaimana dia itu diingkari oleh seorang yang mengingkari. Padahal pada segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada tanda yang menunjukkan kepada Allah, tadullu ala annahu wahidun, yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu esa, ya. Jadi kalau kita mau melihat tentang keesaan Allah Ta'ala, lihat alam semesta ini, kita ambil petunjuk darinya, maka kita akan mendapatkan bahwasanya betul-betul Allah Ta'ala itu adalah zat yang Maha Esa dalam uluhiyahnya, dan juga nanti kita akan mendapatkan petunjuk dalam uluhiyahnya dan juga dalam kesempurnaan nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, melanjutkan pembahasan tentang tauhid uluhiyah dan kitab Aqidah Tauhid. Semoga bisa kita pahami dan kita amalkan konsekuensinya. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.